Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Mang Cek Bijek pemirsa Val TV dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan program kita, program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan setiap hari kita senggarakan selama 1 jam lebih nantinya bersama Mang Cek Doli tentu saja. Dan kali ini kita akan berada di hari Jumat, Mang Cek Bijek ya. Di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 Miladia atau bersamaan dengan tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah. Dan tanpa terasa hari ini merupakan hari yang kedua. Apa kabar Mang Cek Bijek pemirsa? Puasanya? Semoga puasa nanti waktu berbuka puasa tetap tahan, tetap sehat, dan insya Allah nanti kita akan menyelesaikan rangkaian ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh. Dan juga Mang Cek Bijek pemirsa Val TV, kali ini tema kita amat luar biasa, tapi juga ini merupakan bagian dari rukun Islam. Kalau puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam, dan kali ini juga kita akan membahas tema merupakan bagian dari rukun Islam kita juga. Dan ini Mang Cek Bijek kami menghimbau ya sejak awal Ramadan, karena takutnya ada sebuah persepsi, ada mindset yang mungkin kira-kira kalau mengeluarkan sesuatu hal itu harus di Ramadan benar atau di akhir Ramadan. Nah, kali ini kita akan bahas tema kita, yaitu temanya zakat mal. Nah, Mang Cek Bijek, kalau kita bicara zakat itu selalu kita biasanya Mang Cek Bijek kan amat dekat sekali dengan zakat fitrah. Ya, nah kali ini kita akan membahas zakat mal ya. Dan mungkin ada bagi sebagian masyarakat kita, mungkin sebagian kita juga mengira bahwasannya zakat mal ini dikeluarkan hanya setahun sekali atau pada saat momen menjelang Lebaran. Nah kali ini kita akan membahas kepada yang pakarnya, para ahlinya. Kita datangkan langsung di studio kita telah hadir, yaitu nantinya dari Basnas Kota Palembang, Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kota Palembang. Dan terlebih dahulu kita pengen mengucapkan terima kasih dulu Mang Cek Bijek pemirsa kepada para sponsor kita, mitra kita yang telah ya membantu penyelenggaraan program Anten-Anten Buko ini, yaitu kepada kita ucapkan terima kasih kepada PT Bank Sumsel Babel, BSB Syariah, PT Pusri Palembang, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA, Catering Shirley, dan Desi Cake. Kita ucapkan terima kasih, syukron kasiran kepada para sponsor kita yang telah mendukung program ini. Dan Mang Cek Bijek pemirsa, Mang Cek Doli pengen juga mengingatkan kembali kepada pemirsa, bukan hanya nonton Ramadan ini, nonton Anten Buko, tapi berpahala dan juga ibadah plus. Nah ini ada, itu umroh bagi 2 orang pemenang. Ya, umroh gratis bagi 2 orang pemenang dari persembahan Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Syaratnya bagaimana? Ketentuannya bagaimana? Pantengin terus, jangan beringgut dari kaca televisinya, dan segmennya terakhir akan kita bacakan syarat dan ketentuannya. Tetap mantap-mantap Mang Cek Bijek ya. Insya Allah niat ke ini akan bernilai ibadah. Plus kalau pacak kaki habis puasa ini langsung pergi umroh sama Cek Doli mungkin insya Allah. Oke Mang Cek Bijek pemirsa Val TV, kita akan sapa terlebih dahulu, yaitu narasumber kita telah hadir. Ini yang sangat pakar luar biasa, beliau merupakan senior yang sangat luar biasa di zakat ya, ataupun di Basnas Kota Palembang. Kita sapa dulu Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri, Magister Hukum Islam MHI. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih Mas Ustaz? Alhamdulillah. Lama tak berjumpa. Iya Ustaz ya, alhamdulillah. Iya. Sehat Pak Kiai, Pak Ustaz? Sehat. Kalau boleh mau tahu Pak Ustaz, umur berapa nih Pak Ustaz sekarang ini Pak Ustaz? Kalau dibalik 47. 47, 70, Masya Allah nih Ustaz. Tapi tetap semangat Pak Ustaz ya, mengabdi dan mengamal untuk umat nih Ustaz ya. Mas di Basnas Kota Palembang di posisi Wakil Ketua 4. Wakil Ketua 4 di bidang apa Pak Ustaz? Administrasi, SDM, dan umum. Wah ini sangat luar biasa kayaknya. Tapi Ustaz
Pak Kiai bukan orang baru di lingkungan Basnas, tapi udah lama pengabdian Pak Ustadz ya, Pak Kiai. Enggak, ya, insya Allah. Oke, Pak Kiai, kita kali ini akan Ya. membahas tema kita zakat mal, Pak Kiai. Zakat mal, Kan sebagian ya. masyarakat mungkin taunya kalau zakat mal tuh sekarang ini keluarinnya pas nak menjelang Lebaran. Ini kadang-kadang katanya, Iya. agak lah zakat mal tuh kayak pas nak menjelang Lebaran Iya, atau iya. menjelang puasa, gitu kan. Nah ini mungkin Pak Kiai mungkin ada pengen diluruskan atau juga mungkin ada persepsi yang dibangun nanti Pak Kiai. Tapi Pak Kiai kita juga tetap membuka Pak Kiai untuk masyarakat Mang Cek Becek pemirsa Palembang untuk bertanya dialog interaktif nih langsung nih. Kalau pengen bertanya jangan malu-malu di 0711 di 38 di 022. Kalau nak malu juga masih malu juga silakan di WhatsApp Japri baik, silakan di 0899 di 38 00220. Silakan nanti bertanya Pak Kiai mengenai seputar masalah zakat mal, zakat fitrah maupun zakat-zakat lain. Insya Allah kita hadirkan para pakarnya Mang Cek Becek misalnya. Insya Allah akan membantu ya biar Mang Cek Becek tidak kesulitan untuk mengeluarkan kewajibannya Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, kita pengen mendengar langsung Pak Kiai ini mengenai tema kita zakat mal Pak Kiai. Fadhol Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita pada saat ini kembali dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, dan hari ini rata-rata hari kedua, ada yang hari ketiga. Iya, diantaranya juga. Berbicara masalah zakat, memang kadang-kadang tuh selalu dikaitkan atau dipautkan kepada puasa. Ngapa ke puasa? Karena malah bahkan guru-guru ada yang ngajari rukun Islam itu 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat baru zakat. Padahal yang ketiga zakat ya, yang keempat puasa, yang kelima baru naik haji. Nah, bicara masalah zakat, kita hampir katakanlah tiap tahun bahwa zakat ini memang sangat penting, dan ada satu hal yang kadang-kadang kita sulit mencari mana bekas-bekas zakat itu di umat ini kan. Kalau itu kan kadang-kadang kalau bekas sholat kan, itu ada masjid besar-besar bagus-bagus. Untuk haji, ada kita asrama haji, ada masjid asrama haji. Ada lagi macam di Jakarta tu ada rumah sakit haji. Jadi kita cukup banyak itu peninggalan atau katakanlah monumen-monumen yang bisa kita jingok. Tapi bicara masalah zakat itu belum ada mana zakat ini kan. Ya. Ini yang mungkin perlu juga kita pikirkan secara sama-sama. Bahwa zakat itu bukan cuman sekedar di bulan Ramadan baik. Zakat mal itu bisa kita bisa kewajibannya jatuh pada bulan Muharram misalnya kan, atau mungkin di bulan Zulkaidah misalnya kan. Nah, itu bisa macam itu. Kapan kita memulai usaha misalnya, misalnya katakanlah di bulan Ramadan kita di bulan Syawal bela. Di bulan Syawal kita memulai usaha, maka membayarnya di bulan Syawal, setahunnya genap setahunnya. Jadi ini ya perlu juga kadang-kadang kita nak nunggu Ustaz tadi itu kan, nak nunggu di bulan Ramadan lagi baiklah bayar zakat mal. Atau di penghujung Ramadan. Penghujung Ramadan. Menjelang Lebaran. Nah itu yang kadang-kadang itu. Dan inilah yang mungkin perlu kita ini kan. Berapa banyak harta yang wajib kita zakati, zakat mal ini. Berapa banyak? Rumah apa zakati apa tidak? Mobil dizakati apa tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah yang mungkin kita perlu angkat ke permukaan. Malah di hari-hari awal ini kan. Lebih bagus Ustaz ya. Di hari-hari awal. Karena zakat ini kadang-kadang memang jadi lalai. Ngapo kita lalai? Biarlah kaget baik. Atau yang ini zakat tidak. Kalau emas
Kalau emas yang ini yang dipakai zakati apa tidak? Kalau buah duku dizakati apa tidak? Nah, itu kan masih agak rancu kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat. Iya, perdagangan dizakati tidak? Kan banyak kan ibu-ibu berjualan di rumah dari rumah kan. Nah, itu juga perlu dizakati. Ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan waktu yang ada bisa merangkum beberapa hal kaget tentang masalah yang berhubungan dengan zakat. Itu pun kaget itu kemungkinan zakat fitrah juga masuk di situ. Zakat fitrah. Mungkin ada yang bertanya kaget itu kan, zakat mal. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Pak Kiai ini luar biasa sekali. Pemirsa PAL TV tadi udah dibahas bagaimana kewajiban zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Pak Ustadz, jadi ada rukun ketiga Pak Ustadz ya? Iya, Pak Kiai ya? ketiga. Oh, ketiga. Sering dapatnya keempat ya? Keempat. Oke Pak Kiai, bicara masalah zakat ini Pak Kiai ya. Kira-kira mungkin kalau kita selama ini kan pengen mengeluarkan Pak Kiai, tapi bingung ya. Nah, terkait bagaimana cara kita menghitung, mungkin ada simpanan emas, Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV ini mungkin juga ada uang sebagainya. Tapi kira-kira cak mana Pak Kiai? Kalkulatornya cak mana nah? Kalau bahasa orang tuh kalkulatornya mana Pak Kiai? Apakah memang emas yang dipakai tetap kita keluarkan atau hanya disimpan saja atau tabungan saja yang punya tapi uang sehari-hari atau bagaimana nih Pak Kiai? Nah, itu bagaimana Pak Kiai? Jadi bicara masalah harto, harto ini kan ada yang wajib dizakati, ada yang tidak wajib dizakati. Misalnya rumah yang kita tunggu, itu kan tidak wajib dizakati. Atau misalnya lagi mobil yang kita pakai untuk begawe, tidak wajib dizakati. Tapi kalau rumah itu rumah, katakanlah kita siwokan, nah siwonya, kena itu. Berapa siwonya kalau sampai nisab, baru kena dia. 40 juta. Nah, nisabnya ini kan, nisab tuh ini apa tuh batasan minimal kena zakat. Batas minimal kena zakat. Iya. Kalau haul batas waktu setahun. Nah, dan haul itu dia bukan ke Masehi, dia ke Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal. Yang ini galak disebut apit kali ini. Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, makai yang itu tidak ada makai tanggal berapa ya, Februari kemarin aku mulai usaha ini ya. Jangan pakai yang itu karena ada beda lebih kurang itu 11 hari. 11 hari. Antara kalender Hijriah dengan kalender Miladiah. Jadi rata-rata 11. Bisa 12, bisa 10. Tapi rata-rata 11. 11 hari bedanya itu kan. Jadi sepertinya kita itu kan kalau puasa ini, sekarang mulainya di bulan Februari. Tahun depan bisa-bisa ke Januari. Nah itu dia kan. Jadi kita memakai kalender Hijriah. Nah untuk itulah maka kita coba kaget itu kan, dan kita preteli siko-siko tentang masalah nisab, dan ada yang haul, ada yang tidak. Oke Pak Kiai, ini kalau kita kembali berbicara zakat, Pak Kiai, zakat mal, harta tadi kan ada udah nyampe haulnya, nisabnya Pak Kiai. Nah kalau ternyata udah sampai haulnya, sampai nisabnya Pak Kiai, tapi tidak tergerak untuk mengeluarkan zakat mal atau kewajibannya atau zakat lainnya Pak Kiai, ini bagaimana? Apa memang konsekuensinya Pak Kiai? Hukumnya apa? Yang ini agak berat rasanya nak nyampaikannya, cuman ya karena ini firman Allah dan itu perintah Allah, jadi kita perlu tahu paling tidak. Yang paling banyak membicarakan masalah zakat ini adalah di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah itu paling banyak bicara masalah zakat. Misalnya kata pengumpulan itu ada di At-Taubah. Pendistribusian zakat ada di At-Taubah. Nah, kemudian ancaman-ancaman ada di At-Taubah. Nah, kalau Mang Cek Bicek dan megang ini, dan megang Quran misalnya,
Coba buka di At-Taubah ayat 34 ke 35. Di dalam ayat 34 dan ke 35 itu, di ujung ayat 34 itu disebutkan bahwa kita kalau tidak mengeluarkan zakat bakal disiksa. Nah itu kan beratnya ngomonginnya kan kalau ngomong masalah disiksa ini kan. Iya, soalnya kan kalau masalah harta ini ada dua pertanyaannya. Dari mana didapat, ke mana dibelanjakan. Nah, ini dua ini. Nah, zakat itu membelanjakan, jadi mengeluarkan kan. Nah, zakat itu harus kita lakukan. Nah, untuk itu kita bisa terancam oleh ayat 34 dan hukumannya di ayat 35. Ya, di ayat 35. Di ayat 35 itu mengatakan harta kita itu kage. Nah, dibuka aja bisa ya. Di dalam Quran tuh harta kita itu kage akan jadi lempengan logam. Lempengan logam ini ditunu di api neraka. Dahsyat pakai ya. Ditunu di api neraka dan panas merah kan? Merah. Ditempel ke di pipi kanan, pipi kiri. Ini adalah hukuman konsekuensinya pakai ya. Itu yang beratnya itu. Kemudian apa cukup ke pipi kanan, pipi kiri baik? Tidak. Perut, dado. Kemudian lagi di mana lagi? Belakang. Jadi dia itu kalau sudah ditempel ke digosok seperti digosok macam itu, nyampak apa tuh daging-daging kita ini kan. Pipi tadi lah habis kan, tinggal tulang-tulang lagi kan. Dado itulah pulau, tinggal tulang-tulang lagi. Nah itu sakitnya, jadilah sakitnya. Jangankan nak sakit oleh karena digosok, kena dikit baik dengan gosokan tuh lagi pedih. Pedih apalagi kena tetesan banyu lilin mereka pedih Pak Kiai. Pedih yo. Jadi kaget kita teruskan ya itunya apa tuh mengenai ancaman ini. Oke Pak Kiai. Nah, kalau kembali bicara masalah harta Pak Kiai, mungkin jenis harta apa yang Pak Kiai yang mungkin harus kita keluarkan menjadi kewajiban ini? Karena mungkin Mang Cek Bicek pemirsa yang awam ataupun yang mungkin sebagian mungkin bertanya-tanya nih, harta yang mana yang akan keluar ke Pak Kiai? Kalau kita bicara harta ya apa saja mungkin atau bagian apa yang ada Pak Kiai atau ada memang ada jenisnya Pak Kiai? Pak Kiai kita bahas lagi Pak Kiai. Kita tahan dulu Pak Kiai. Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV akan kita bahas kembali bagaimanakah zakat mal itu menjadi kewajiban kita di Ramadan ini atau kan di luar Ramadan nantinya. Kita akan bahas kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Anten-Anten Nunggu Buka sesaat lagi. فيك الدعاء ويعلو الإيمان يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان. Alhamdulillahirabbil alamin, marhaban ya Ramadan. Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, balik lagi dengan program kita Anten-Anten Nunggu Boko, dan kali ini kita akan membahas tema zakat mal di 2 Ramadan 1447 Hijriah bersama Ustadz kita Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri, Magister Hukum Islam dari Basnas Kota Palembang. Dan tadi telah dibahas Ustadz Teguh bagaimana tadi menjadi kewajiban kita dalil Quran yang surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 juga Pak Kiai tadi ya. Dan tadi Mang Cek Bicek juga dibahas juga bagaimana haul dan nisabnya, dan juga nanti kita akan lebih memperdalam lagi di segmen kedua nih Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV. Dan pertama kita pengen mengucapkan terima kasih dulu kepada para sponsor kita yang telah membantu program ini, yaitu Bank Sumsel Bubble dan Bank Sumsel Bubble BSB Syariah, PT Pusri Palembang, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, dan PTBA, Catering Sirli, dan Desi Cake. Terima kasih kepada para sponsor kita nih. Luar biasa sekali di Ramadan ini, jadi amal ibadah, amal jariah. Dan Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, silakan bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, dia berdialog, berdiskusi, ya, mengajukan pertanyaan seputar masalah zakat mal maupun nanti zakat fitrah atau zakat-zakat lainnya yang kurang
merasa percaya diri atau juga mungkin wawasan edukasinya sangat kurang sekali, silakan literasinya kita penuhi, literasinya memperkaya literasi zakat itu luar biasa sekali. Nanti Mang Cip Ice di 0711 di 38 di 022 atau nanti juga bisa melalui WhatsApp kita atau japri langsung kalau malu-malu bertanya di 0899 3800 di 220 ya. Kami ulang kembali 0899 3800 220 ya, tertera di layar kaca Mang Cip Ice pemirsa Pal TV. Langsung saja nak bertanya, nanti akan kami bacakan pertanyaan Mang Cip Ice, insya Allah langsung dijawab oleh Ustaz Teguh. Ustaz Teguh, kita balik lagi Ustaz. Ini bicara masalah zakat mal kembali Ustaz. Tadi kan kira-kira kategori atau ada harta atau memang jenisnya harta apa sih harus Mang Cip Ice bisa dikeluarkan? Mungkin ada ragu Ustaz, mungkin aja mungkin selama ini hanya kategori uang saja mungkin. Kalau uang punya tabungan wajib keluar. Nah, mungkin emas, perak, semacam berlian ataupun lain-lainnya mungkin tidak wajib untuk dikeluarkan atau dihitung nisab dan haulnya. Nah, ini mana Ustaz pengalamannya Ustaz untuk bagi-bagi literasi zakat kepada pemirsa kita? Ini supaya jangan sampai ada yang tinggal. Ya. Aku bacakan pasal 4 Ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam pasal 4 itu pasal 4 ayat 1, zakat itu ada dua macam. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, dua macam itu. Nah, kalau zakat fitrah kita sudah tiap tahun sudah mengeluarkan zakat mal itu, zakat fitrah itu. Nah, zakat mal ini yang mano-mano. Nah, zakat mal ini meliputi 9 golongan, 9 macam ya, 9 macam. Yang pertama emas, perak dan logam mulia lainnya. Oh, logam mulia lainnya. Jadi bukan cuma emas, perak baik, tapi juga mutiara, kemudian berlian, inten, galo-galo pokoknya. Galo-galo. Itu wajib dizakati. Itu yang pertama. Wajib itu. dikeluarkan memang. Wajib dikeluarkan. Dan ada syaratnya kayak gitu kan, ada syarat penghitungannya dan ada syarat harta juga. Yang kedua itu mengenai uang, duit ya. Uang dan surat berharga lainnya. Oh, seperti mungkin deposito, misalnya, saham-saham pakai saham. Ya. Iya. Itu kan tidak kejinguan duitnya. Ya. Walaupun dia itu kan selembar itu tapi harganya mahal. Itu ada bagian dari harta pakai ya. Bagian daripada harta. Nah, ini ada galo ini kage, ada galo syarat ketentuannya. Kemudian yang ketiga itu perdagangan. Perdagangan, seluruh bentuk perdagangan. Nah, yang diperdagangkan yang mana yang boleh? Memperdagangkan narkoba tidak boleh, walaupun banyak duitnya. Ya, jadi dia ya harus yang memang halal. Kemudian itu 3 tadi ya, baru 3. Kemudian ada lagi itu zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Nah, biasanya termasuk perikanan juga pakai ya? Perikanan juga termasuk ya? Masuk perikanan. Perikanan ya? Ada perikanan. Jadi ini kan 3 ini sama cara mengeluarkannya, cara ngitungnya juga sama. Karena ketiga-tiga ini yang biasa kita galak keluarkan itu cuman pertanian. Ya, padi. Padi dalam hal ini beras. Nah, selama ini kita tidak ada nyentuh sampai ke perkebunan. Perkebunan ini kan banyak. Sawit, karet, duku. Ini kan anak musim duku ini. Ya, duku itu kan kalau dulu kan banyak di dusun-dusun tuh lah. Cuman kalau sekarang dari dusun-dusun itu sudah dibawa ke Jakarta. Jadi harganya memang tinggi. Nah, kemudian kayak itu kehutanan. Nah, kehutanan ini yang memang tidak banyak. Damar misalnya, damar itu kan dari kehutanan juga. Misalnya rotan dan lain sebagainya. Dan itu yang keempat. Yang kelima yang tadi
peternakan tadi, atau ya, pertanian. dan perikanan. Perikanan tadi Pak Kiai. Peternakan Masuk yang punya dan tambak Pak perikanan. Kiai. Ya, Tambak di tambak. mana-mana Pak Kiai. Peternakan Ya. ini juga bukan cuman sekedar dia itu ada syaratnya pula, harus dipelihara di mana kan, bukan cuman sekedar kita itu itu punya aku itu, yang aku sudah ada tak, kan ada wacak macam itu, ya harus diternak ada penggembalaannya nya. Kemudian yang selanjutnya itu ada perkebunan, ya. Tadi sudah pertambangan. Pertambangan ini apa? Pertambangan ini yang Minyak. kita oke lah minyak. Mungkin itu dikelola oleh negara kan. Iya. Tapi kan pasir banyak yang tidak dikelola oleh negara itu. Iya. Kita dewe yang ngelolanya kan. Itu juga batu kerikil. Iya. Iya, batu sungai itu kan. Itu wajib juga di zakati. Yang selama ini tidak sejamah sampai ke sikat itu. Kemudian lagi perindustrian. Perindustrian ini yang mana? Perindustrian ini kan mungkin baik kita ini kan ada usaha-usaha perindustrian. Kemudian pendapatan dan jasa. Nah yang ini yang galak ngenoi wong-wong yang punya gaji misalnya kan. Iya. Dia pendapatan dan jasa itu kena zakat. Dan terakhir rikas. Jadi ada 9 macam. 9 macam, Mang Cek pemirsa ya. Ini macam Pak Kiai, harus kita memang keluarkan kategorinya Pak Kiai. Udah mencapai haul dan nisabnya tadi. Asal sudah sampai haul dan nisab. Nisabnya Pak Kiai. Jadi ini memang harus kita pahami Pak Kiai ya. Benar. Jangan sampai nanti Mang Cek pemirsa hanya batas sajalah harta itu ada uang saja. Karena ada pertambangan, ada tambaknya mungkin banyak Pak Kiai. Tapi ini kira-kira ada menjadi kewajiban dikeluarkan mungkin berpikirnya Pak Kiai. Nah Pak Kiai, kalau kembali lagi Pak Kiai, kita bicara tadi 9 kategori harta yang wajib memang dikeluarkan di zakati Pak Kiai ya. Kira-kira Pak Kiai, kalau memang ini terkendala untuk menghitungnya, tidak paham menghitungnya Pak Kiai, mungkin kemana Pak Kiai? Lembaga ataupun mana ini Pak Kiai? Kita sebagai lembaga yang mengurusi masalah zakat, kita siap dipanggil. Kita siap dipanggil. Siap dipanggil Basnas Kota Palembang Pak Kiai ya. Palembang. Kami minta hitungkan mana yang wajib. Aku tuh punya harta ini. Kaget itu ada tenaga yang datang untuk menghitung itu. Luar biasa kali pemirsa ya. Nanti dibantu oleh Basnas Kota Palembang langsung menjemput ke rumah Pak Kiai ya. Iya betul. Untuk dibantu lagi biar nanti memudahkan Mang Cek pemirsa untuk mengeluarkannya. Bahkan bisa menyalurkan langsung di Basnas Kota Palembang Pak Kiai. Iya betul. Oke Pak Kiai, ini kalau kita kembali bicara lagi Pak Kiai ini ya. Lalu apa nanti Pak Kiai? Perbedaan nanti waktu pengeluarannya zakat fitrah bareng dengan Ramadan, zakat mal juga bareng dengan Ramadan. Apakah memang ada waktu tertentu yang memang dikhususkan mengeluarkan zakat mal Pak Kiai? Iya. Jadi kalau zakat mal ini bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lain. Boleh di bulan lain. Iya. Tapi kalau zakat fitrah memang berkaitan erat dengan Ramadan kan. Kalau zakat fitrah. Nah untuk zakat fitrah ini juga sebenarnya terlalu pagi kita kalau ngomong sekarang kan. Tapi tidak apa-apa. Zakat fitrah itu bisa dikeluarkan dari tanggal 1 kemarin. Mulai dari tanggal 1. Itu sudah dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Tapi karena itu tadi, karena kita kan kadang-kadang itu kan kepengen supaya lebih bermakna, maka dia kita keluarkan lah menjelang Lebaran. Itu. Nah kalau zakat fitrah ini, itu dia cuman makanan yang mengenyangkan. Lain dengan yang tadi kan. Zakat makanan yang mengenyangkan itu bagi kita di Indonesia ini beras, jagung dan sagu kan. Jadi bagi yang pemakan beras dikeluarkan. Yang sagu, misalnya yang di Papua misalnya kan. Atau yang jagung yang dikeluarkan. Jadi makanan pokok Pak Kiai. Makanan pokok. Kembali lagi kepada konteks tema kita pakai zakat mal Pak Kiai. Ini kalau kita bicara mungkin
tahun ini mungkin Mang Cek dulu udah ngeluarin Pak Kiai mungkin, atau pemirsa Iya, kita udah keluarin tahun 2026 mungkin. Tahun depan mungkin ada lagi persepsi yang mungkin ngapain aku nak ngeluarkan, aku sudah mungkin pikirnya mungkin seumur hidup sekali Pak Kiai. Ini bagaimana Pak Kiai tuntunannya Pak Kiai yang dibenarkan? Bagus nian pertanyaannya Iya, Pak Kiai. itu yang dikeluarkan itu. Memang ada yang berpikir aku zakati. Iya, Ya, Tuh, kemarin sudah keluar nih. Iya, sudah keluar. Ngapain minta lagi? Apa yang dikeluarkan lagi? Ngapain keluar lagi? Jadi sebagai rasa tanda syukur kita diwajibkan setiap sampai haul. Pokoknya sampai haul nih Pak Kiai. Sampai Ya. haul keluarkan, sampai haul keluarkan. Keluarkan. Iya. Oke Pak Kiai, ini kalau kita kembali Pak Kiai bicara pengusaha Pak Dali. Mungkin Mang Cek dulu pengusaha nih Pak Kiai. Ya. Banyak bidang lain-lain sebagai macam. Nah ini apakah hanya satu bidang saja dikeluarkan? Apa semua bidang dikeluarkan saja? Atau nanti dikumpulkan jadi satu untuk dikeluarkan jadi kesatuan Pak Kiai? Nah ini seperti apa zakat mal ini, zakat harta ini? Zakat perdagangan itu kan? Iya. Zakat perdagangan ini kita ngambil yang kecil bae, Ya. skup kecil bae, misalnya kan itu apa tuh toko misalnya Ya. kan. Toko ini kan macam-macam yang dijual, ya. Yang ini pertama yang perlu dihitung itu adalah modal. Modal itu dulu berapa, kemudian kagak itu dijual. Nah dijual ini kemana, dan mungkin ada yang diutang. Nah balik dengan modal, sebetulnya modal itu cuma sekedar, artinya kan untuk awal kita berniaga. Nah dia itu kalau yang namanya zakat perdagangan itu dihitung barang yang sudah kita keluarkan, sudah kita jual, yang duitnya kita masukkan dalam laci mungkin atau di bank. Kemudian yang belum terjual itu yang dibikin galau itu kan. Dan yang ketiga utang wong. Ya, piutang istilahnya itu kan ke dalam bahasa keuangannya, piutang. Nah, piutang ini jadi 3 ini ya harus kita hitung galau. Jadi yang sudah kita jual, yang belum terjual, dan piutang. Piutang ya Pak Kiai. Ya, jadi gabungkan itu, kalau sudah sampai nisab maka dia kena zakat. Oke, jadi itu kena zakat mal Pak Kiai, zakat pengeluaran wajib seperti itu Pak Kiai. Iya. Nah kembali lagi Pak Kiai ini, kalaupun sudah tahu Pak Kiai haul dan nisabnya Pak Kiai, dan waktunya dan sebagainya Pak Kiai. Tapi seperti apakah mungkin mengeluarkan, apa harus betul-betul kepada lembaga, atau kalau seandainya menyalurkan sendiri Pak Kiai mungkin kepada keluarga yang memang membutuhkan, atau memang lebih enak kepada lembaga? Ini peran Basnas, pemberdayaan gunaan dan pemberdayaannya seperti apa Pak Kiai? Betul. Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi menyalurkan zakat itu, ya, menyalurkan zakat ini zakat ini, zakat itu melalui lembaga resmi, melalui lembaga resmi yang dia berbadan itu hukum Pak Kiai. Berbadan hukum yang pastinya. Iya, berbadan hukum paling tidak itu kan, dan diakui oleh negara. Ya, karena uang yang menyelenggarakan pemungutan dan penyaluran itu mewakili negara. Mewakili negara, mereka itu berbuat, baik itu mengumpulkan maupun itu nyalurkan. Itu mewakili negara. Nah, di dalam pasal 3 itu disebutkan, pasal 5 disebutkan bahwa pasal 5 undang-undang ini kan, bahwa untuk mengelola zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Basnas ini ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di provinsi, dan ada di pusat. Ya, jadi ada galau 3 tingkatan itu. Kalau dulu Undang-Undang nomor tahun 99 itu, nomor 38 dulu, itu sampai ke kecamatan. Sekarang tidak ada lagi di kecamatan, itu ada cuman unit pengumpul zakat. Nah, nanti bisa kita itu menyalurkannya melalui Basnas itu, dan bisa kita itu bukan cuman menyalurkan, ya, kita itu bisa juga, misal Ustadz kan punya barang harta untuk kita zakati. Nah, harta Ustadz ini itu
dihitung. Setelah itu sampai aku memang Ya. dah usah dihitung lagi, sudah pasti kena misalnya. Nah, ini bisa dengan melalui jangan kita yang langsung menunjukkan zakat itu kepada yang berhak menerima, tapi kita melalui lembaga. Ngapa harus melalui lembaga? Itu persoalannya kan. Karena khawatir. Ini ada tingkat-tingkat kekhawatiran. Takut kalau kita itu ada rasa ria. Ada rasa ria, Nek, ini zakatku ya. Nah, ada kata-kata yang pakai. Nah, kalau dah aku tolong doni. Untungnya aku ditolong pula uji. Itu apa nenek tadi kan. Nah, ria ini menghapus amal. Jadi kalau amal itu banyak, walaupun sebanyak apapun, kalau ria selesai pakai. Bagaikan kayu dibakar pakai. Lebih baik serahkan kepada Basnas Kota Palembang. Boleh jadi nama-nama yang pengen dikasih dititip ke BPK. Bagus, benar. Pasti itu akan jadi disalurkan istilahnya itu muqayyad. Zakat muqayyad itu jadi namanya serahkan dengan kami ada berapa? Sekian. 5 nah, orang. Misalnya ada katakanlah 10 wong pakai. Kita kadang-kadang itu ada yang sampai ratusan. Wah, Masya Allah. Yo, aku zakat 20 juta. Yang 10 juta ini aku nak bagi ke dewe. Tapi yang 10 juta ini biarlah kamu. Nah, yang 10 juta ini kami masukkan ke bank. Sejam lagi jadilah, masuk bank dulu. Kemudian buat penarikan. Penarikan ditarik 10 juta. Duit 10 juta ini dibagi untuk uang berapa? Kita jingok siapa penerimanya. Ada uang 100. Nah, sudah kita bagi ke uang 100 itu. Nah, kaget pada waktu baginya kami masih minta tolong lagi dengan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan paling tahu dengan uang yang nak dinjuknya kan. Dia alamat-alamatnya dia paling tahu. Jadi itu untuk menghindari jangan sampai miskomunikasi riak juga tadi. pakai ya. Iya. Oke, riak tadi dan macam pakai. Ini sebuah metode bagus masyarakat Mang Cek Bijak Pemirsa Pal TV ya. Jadi titipkan kepada badan yang berbadan hukum, badan resmi yang diakui oleh negara dan Pak Kiai, dan insya Allah akan pendistribusian juga ini akan lebih merata dan juga Pak Kiai ya. Demi perhatian. Oke Pak Kiai, kalau kembali kepada zakat mal Pak Kiai. Ini kan di awal Ramadan mungkin Pak Kiai ya. Kita pengen menghimbau Mang Cek Bijak Pemirsa Pal TV juga kan. Kira-kira Pak Kiai ya. Apakah ini hanya batasan umur saja Pak Kiai? Apakah semua umur boleh Pak Kiai? Mungkin ada anak Gen Z yang sudah punya usaha, punya bisnis. Atau nak nunggu waktu tuanya kadang-kadang. Seperti apa nih Pak Kiai mungkin? Mungkin dia baru berumur misalnya 9 tahun, cuman usaha dia banyak atau usia 20 tahun. Atau peninggalan wong tua kan. Ya, waris mungkin. Peninggalan waris wong tua. Tetap dia harus keluarkan Pak Kiai ya. Zakatnya. Oke Pak Kiai. Apalagi ini gimana Pak Kiai kalau yang tiba-tiba tahun ini udah bisa mengeluarkan haul dan nisabnya, tapi tahun depan dia punya hutang dan sebagainya. Mungkin ada sedikit apa Pak Kiai? Apakah memang punya kewajiban ini? Kalau tidak sampai haul, jadi maka dia tidak ada kewajiban. Kembali kepada haul lagi Pak Kiai. Berarti nggak ada kewajiban. Haul dan nisab. Nisab tadi. Nisab yang terutama dalam hal yang siko ini. Iya. Kalau dia tidak sampai nisab, kalau kita ini kan misalnya ada yang bertanya, berapa suku emas yang dikeluarkan? Itu 85 gram itu lebih kurang 12,7 suku. 12,7 suku. Iya, 12,69 sekian. Kalau itu? Kalau jumlahnya. Itu emas. Ya, jadi kalau misalnya tahun depan itu sudah berkurang, tidak lagi 12,7, cuma 12,5. Tidak wajib zakat. Udah wajib zakat Pak Kiai. Iya. Di bawah itu nggak wajib zakat Pak Kiai. Di Islam sangat memudahkan Pak Kiai. Tidak ada batas-batas tertentu Mang Cek Bijak Pemirsa Pal TV. Nah Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai udah ada salurkan ke zakat mal ke Basnas Kota Palembang. Lalu bagaimana pemberdayaan pengelolaannya selama di Basnas Kota Palembang Pak Kiai? Ini digunakan karena masyarakat kan bertanya-tanya. Aku sudah zakat segala macam Pak Kiai. Kita bahas lagi Pak Kiai di segmen terakhir Pak Kiai. Kita dengan live Pak Kiai. Oke, Mang Cek Bijak Pemirsa Pal TV akan kita bahas kembali bagaimanakah peran Basnas Kota Palembang terhadap zakat mal ini. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Anten-Anten Nunggu Buka sesaat lagi. Ya Ramadan, ya Ramadan, fi
Alhamdulillahirabbil alamin, Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV ya. Kita berada di segmen terakhir nih menjelang waktu berbuka puasa. Tahan dulu Mang Cek Bijak ya. Masih lama juga puasanya, tapi pantengin terus nih. Nah, tadi Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV, tadi Mang Cek Doli telah membacakan, tadi memberikan ya 2 umroh gratis. Emak nih yang nonton PAL TV nih yang program anten-anten Nunggu Pak Kiai Iya. sudah nonton Menariknya. berpahala waktu berbuka puasanya dapat produktif Pak Kiai dan juga insya Allah kalau pacak kakek mudah-mudahan Allah takdirkan rezekinya umroh Pak Kiai. Ini ada paket umroh untuk 2 orang pemenang nantinya dari Bapak Haji Dedi Suparman CEO Holiday Angkasa Wisata dengan syarat tadi kan Mang Cek Bijak, Cek Doli sudah janji nih bakal baca syarat dan ketentuannya. Tolong disimak baik-baik ini ya. Pertama, kirimkan fotokopi KTP dan nomor HP yang dapat dihubungi serta foto selfie lagi nonton anten-anten Nunggu Buko nih. Foto selfie nih depannya Iya. di televisinya ada Mang Cek Doli sama ada Ustadz Teguh seperti itu kan. Dan jangan lupa nanti kalau bisa cantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Takutnya Pak Ustadz HP-nya tidak aktif. Nah, itu Iya, ada rezeki berarti. Yang kedua, print bukti screenshot, memfollow akun media sosial PAL TV dan Holiday Angkasa Wisata, IG @official PAL TV, YouTube @official PAL TV, Facebook PAL TV memang punya kita, serta jangan lupa Instagram @holiday angkasa wisata, @Dedi Suparman, dan Facebook Dedi Suparman dan Holiday Palembang, wajib ketiga-tiganya. Pengen IG Mang Cek Doli wajib, boleh juga jaturi. Dan juga Mang Cek Bijak masukkan ke dalam amplop, lalu kirim ke PAL TV di Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok R6 dan R7. Dan kirim sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan nanti diundi. Wah, Banyak-banyak lah Mang Cek Bijak ya. iya, Mas. Kirim selama 1 bulan, mudah-mudahan nanti kita dapat hadiah 2 orang pemenang ini. Dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Dan perlu kita juga Mang Cek Bijak, pemenang akan diundi di akhir Ramadan secara live, secara langsung di PAL TV ya, bersama Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Oke, terbuka sangat ya. Dibacakan secara luas dan siapakah orang yang beruntung tersebut yang insya Allah akan umroh bareng bersama CEO Holiday Angkasa Wisata. Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV ya. Kita akan bahas kembali nih di segmen terakhir ini, akan kita pertajam kembali literasi tentang zakat mal kita. Silakan bagi Mang Cek Bijak penelpon kita di 0711 di 38 di 0022 dan atau WhatsApp kita di 0899 38000220. Pak Kiai, kita berada di segmen terakhir Pak Kiai. Tanpa terasa waktu berbuka puasa mungkin udah mendekat Pak Kiai. Iya, Mungkin iya. ada Pak Kiai untuk hal-hal yang mungkin dapat dipertajam kembali literasi tentang zakat mal ini Pak Kiai. Seperti apa? Makasih. Yang pertama, harta yang wajib dizakati itu yang sangat jarang sekali membicarakannya secara detail. Ya. Kemudian cara menghitung. Cara menghitung besarnya nisab, kemudian terakhir yang paling pokok juga sekalian adalah harta itu yang pertama itu milik kita dewek. Milik kita dewek. Yang kedua, harta itu bukan harta haram. Jadi harta yang halal. Pasan nipu Pak Kiai. Iya, Nyambret. tidak perlu itu. Tidak perlu dizakati. Dia perlu dizakati. Harta korupsi apa-apa tidak perlu Jadi dosa dizakati. Pak Kiai. Tidak diterima yang macam itu. Iya. Kemudian sampai nisab nisab. dan sampai haul. Oh, Nah, sampai itu haul dulu, Pak syaratnya Kiai. itu kan. Jadi kalau tapi dalam hal yang berhubungan dengan haul ada beberapa harta yang tidak pakai haul. Iya. Misalnya rikas. Rikas itu apa? Rikas itu temuan kan? Iya. Rikas itu tidak pakai haul, dia pernah setahun baru di zakati. Tidak perlu. Oke. Iya. Kemudian juga pertanian, Pertanian juga perkebunan, pakai. ya kehutanan. Oke. Itu tidak perlu Siap. pakai haul. Oke. Jadi kapan dia sudah sampai nisab, dia sudah Oke, wajib dizakati. wajib zakat. Bagaimana Ya. pemberdayaan Pak Kiai selama di keluarga? Bagaimana peran Basnas Kota ya. Palembang ini Pak Kiai? Jadi kembali dengan Ya. ini yang sangat penting juga ini mengenai kemana duit itu gawikan Di disalurkan. Basnas itu. Iya. Pendistribusian Ya. itu ada 2. Ada yang pendistribusian dia itu atau penyaluran. Penyaluran itu ada yang untuk makan langsung, untuk makan, untuk pakai.
Kemudian yang kedua itu dia cara yang kedua pendaya gunaan. Pendaya gunaan. Ya, jadi kalau yang untuk seketika diperlukan dan lain sebagainya, itu pendistribusian konsumtif. Sedangkan yang satu lagi itu yang pendistribusian produktif. Oke. Ya, yang produktif ini tidak harus kita lihat berapa penghasilan, tapi yang kita lihat jangan sampai uang zakat yang kita salurkan kepada yang bersangkutan itu habis untuk dimakan. Oke. Nah, itu yang pendistribusian, pendaya gunaan. Pendaya gunaan. Yang pendaya gunaan. Tapi kalau yang satunya lagi tadi memang untuk kepentingan dia yang sangat mendesak untuk dia selesaikan. Pendidikan ibadah Nah, Pak Kiai ya. Itu ada berbagai macam Program. kemungkinan untuk kita salurkan. Bisa untuk cerdas, Palembang cerdas, itu untuk sekolah. Pendidikan. Kemudian ya pendidikan. Kemudian Palembang peduli, itu misalnya kan untuk bedah rumah dan lain sebagainya. Kemudian lagi itu ada lagi Palembang tadi cerdas tadi sudah. Kemudian dalam hal ekonomi, makmur, Palembang makmur, itu untuk dia berusaha, usaha. Jadi dia punya usaha tapi masih kecil. Nah ini bisa terbatas. Modal dan barang-barang juga Pak bisa Kiai. alat. Alat juga ya. Ya, bisa alat dan usaha. Jadi sekarang ini cukup banyak gitu. Kita kemarin itu ada gerobak. Ya. Gerobak itu besar-besar itu. Kemudian ada juga yang kita ini kan bengkel. Oke. Ya, Wah. bengkel kita unjuk usaha berikut dengan ini apa yang untuk ngisi Alatnya minyak, Pak Kiai ya. ya, ngisi banyak, ngisi air, ngisi angin, ngisi angin dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali itu yang bisa kita Sangat lakukan. produktif sekali Pak Kiai ya. Rumah yang layak huni baik yang dibangun oleh Basnas itu sudah sampai 190-an sekarang. 190-an Pak Ya, Kiai. yang rumah layak huni. Jadi Mang Cik Bijak pemirsa ini luar biasa sekali nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Jadi Basnas. itu, jadi bukan kita tidak sembarangan karena orang yang diberi itu juga ada Syarat. batasnya, ada syaratnya. Ada ketentuannya Pak Kiai. Ketentuannya misalnya antara lain pendapatan dan lain sebagainya. Oke, Pak Kiai. Itu, ya. Alhamdulillah Pak Kiai kita telah berada di segmen terakhir ini Pak Kiai ya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita bertemu kembali Pak Kiai ya. Amin. Syukran kasihan Pak Kiai atas literasinya tentang ilmu wawasan edukasi tentang masalah zakat mal Pak Kiai ya. Insyaallah mudah-mudahan Mang Cik Bijak tadi telah disarankan Ustaz Teguh tadi luar biasa. Maka salurkanlah zakat fitrah, zakat mal, zakat apapun Mang Cik Bijak. Kalau ragu langsung saja ke kantor di Jalan Kapten Dripai Pak Kiai ya, di Basnas Kota Palembang. Dan Mang Cik Bijak pemirsa Pal TV, alhamdulillah hari ini kita berada di segmen terakhir ini dan berada di tema kita zakat mal bersama Ustaz Teguh tadi luar biasa. Dan Mang Cik Bijak ada sebuah renungan yang harus kita renungkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak lalu tidak menunaikan zakatnya kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari api neraka. Tadi Ustaz Sobri sudah menjelaskan bagaimana konsekuensi hukumannya bagi orang-orang yang enggan dan tidak mau, bahkan sangat kikir sekali Pak Kiai mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah maupun zakat-zakat lainnya. Mang Cik Bijak percayalah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan akan Allah wariskan surga beserta isinya kepada orang-orang yang berbuat jalan kebaikan Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin Pak Kiai. Syukuran kekasihan Pak Kiai telah hadir studio kita Pak Kiai. Mata'anallah bitul hayati sebagai panjang umur selalu Pak Kiai. Dan kita mengucapkan Mang Cik Bijak pemirsa Pal TV program anten Nunggu Buko ini terselenggara atas sponsor mitra kerja kita, dan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Babel, Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah atau BSB Syariah,
PT Pusri Palembang, PT BA Holiday Angkasa Wisata, dan Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, dan Catering Siri, dan Desi Cake. Terima kasih banyak kepada seluruh sponsor kita, mudah-mudahan jadi amal jariahnya. Dan kita juga mengucapkan kepada Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, jangan lupa kita berikan hadiah 2 umroh gratis bersama Bapak Haji Dedi Suparman Si Holiday Angkasa Wisata. Tadi syaratnya telah kita bacakan dan kami ulangi kembali Mang Cek Bicek, jangan sampai terlewatkan. Kirim fotokopi KTP dan nomor HP yang dapat dihubungi serta foto selfie bagi lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko, dan print bukti screenshot memfollow akun media sosial PAL TV dan Holiday Angkasa Wisata IG @officialpaltv, YouTube @officialpaltv, Facebook PAL TV memang punya kita, serta jangan lupa juga Instagram @Holiday Angkasa Wisata dan Dedi Suparman, dan Facebook Dedi Suparman dan Holiday Palembang. Wajib ketiga-tiganya di add semua Mang Cek Bicek, nanti tidak ketinggalan informasinya juga. Masukkan ke dalam amplop ya, lalu kirimkan ke PAL TV di Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok R6 dan R7, boleh antarkan langsung Mang Cek Bicek ya. Dan juga kirim sebanyak-banyaknya ya, jangan satu amplop, kalau bisa sebanyak-banyak pakai nanti Bang tahu nanti diundi adalah yang paling beruntung, kesempatan yang paling banyak sampai akhir nanti Ramadan sebelum Idul Fitri tiba nantinya, insya Allah pemenang akan kami umumkan, dan pemenang juga akan diundi di akhir Ramadan secara live, secara langsung di PAL TV memang punya kita bersama Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata Palembang. Pak Kiai ya. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih semua Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, dan insya Allah kita akan menunggu waktu berbuka puasa. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga rangkaian amal ibadah puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh